Oke, lanjut. Nah, kadang ada pertanyaan juga nih yang datang ke saya. Kalau misalnya kita punya bisnis, bisnis model tempat apa? Apakah cuma B2B? Jadi kalau misalnya kita buka kemitraan, ada reseller, pusat nggak boleh jualan, cuma mempercayakan ke reseller, atau B2C juga jalan. Misalnya kita udah punya reseller, pusat juga tetap bisa jualan ke end user atau ke customer. Nah, sebenarnya ini pilihan ya. Banyak pemain fashion yang produknya fashion itu memilih untuk B2B. Jadi semua itu diserahkan ke para mitranya. Apalagi kalau fashion itu kan biasanya mainnya 3 tier kan, mulai dari distributor, agen, dan juga reseller, bahkan sampai ke distributor. Ke dropshipper. Nah, tapi ada juga yang memutuskan pusat tetap jualan ke end user. Cuma dengan catatan harus ada rules atau akad yang jelas antara pusat dengan para resellernya. Contohnya, misalnya pusat itu nggak boleh bikin promo yang para reseller nggak bisa bikin promo itu. Atau pusat nggak boleh merekrut reseller dari database-nya reseller. Nah, itu apalagi itu nggak boleh, haram ya hukumnya. Nah, gitu. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Cuma saran saya prefer kalau misalnya kita memang sudah buka kemitraan reseller, memang baiknya pusat tidak jualan. Cuma memang tadi ya, akad atau rules-nya harus benar-benar matang. Ya, harus benar-benar matang. Contohnya misalnya kalau misalnya pusat ya jualan, tapi ada target penjualan nih, reseller harus bisa mencapai katakanlah masing-masing 50 juta per bulan atau 100 juta per bulan. Kalau misalnya nggak tercapai dalam 3 bulan atau dalam 6 bulan, berarti pusat boleh jualan ke end user. Dengan catatan juga sama tadi ya, harus ada akad yang win-win solution, nggak boleh saling merugikan. Oke, bisa jelaskan tadi ya, kalau B2B apa, kemudian B2C apa. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kalau misalnya kita udah tahu keuntungan kita punya reseller apa, kemudian alasan-alasan orang join sebagai reseller apa aja, pertanyaannya adalah bagaimana cara merekrut reseller. Sebenarnya cara rekrut reseller ada dua ya. Satu by organic, kedua paid traffic. Ya paid traffic udah jelas ya, diiklanin di Facebook ataupun di platform lainnya. Kalau secara organik bisa dengan sosial media, bisa dengan CRM ya, kita nge-follow up bayar-bayar lama kita atau existing bayar kita. Nah, mana yang paling bagus? Dua-duanya coba aja ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sekarang Mas Gumet, saya masih belum punya cost atau anggaran buat ngiklan di Facebook untuk rekrut reseller, nggak masalah, pakai cara yang organik aja. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya anggaran khusus untuk ngiklan, itu lebih bagus lagi. Oke, kalau misalnya organik, ini yang sering saya lakukan. Sebelum kita buka, jadi misalnya kita posting tank, dibuka pendaftaran, dibuka peluang, kesempatan jadi reseller, dibuka pendaftaran reseller, itu kan langsung hard selling. Kalau saya biasanya itu ada woro-woronya dulu jauh-jauh hari sebelum dibuka pendaftaran reseller, atau namanya saya bilang istilahnya adalah masa awareness. Masa awareness ini selambat-lambatnya sebenarnya H-2 minggu, tapi idealnya adalah H-1 minggu. Ya, teman-teman bisa baca juga di slide. Jadi sebelum dibuka pendaftaran, seminggu sebelumnya siapkan postingan. Di hari pertama atau H-7, posting foto produk dan pertanyaan. Misalnya, ada yang udah pakai produk ini belum? Kepo nggak? Mau saya bocorin benefitnya? Ya. Jadi ini posting, baik terserah mau diposting sama teman-teman di sosial media, di Facebook, Instagram, WA, ataupun di Blaze gitu ya, itu boleh. Kemudian di hari kedua, sama posting foto produk juga dengan angle foto produk yang lainnya. Captionnya contohnya, jadi kalau teman-teman pakai produk ini, insya Allah misalnya mukanya jadi halus, kemudian bisa makin tampil lebih cantik kalau fashion, atau misalnya yang lainnya. Intinya jelaskan benefit dari produk teman-teman. Di hari ketiga, posting testimoni dari buyer yang sudah pernah pakai produknya, usahakan testimoni yang terbaik dan benar-benar jelaskan impact dari produknya. Di hari keempat, posting desain total penjualan produk atau total orang yang sudah jadi reseller. Contohnya, alhamdulillah produk A sudah terjual 1.500 plus piece. Mau nyobain juga? Terus
Lanjut di hari kelima posting desain gimmick. Contohnya, mau ikut jadi reseller produk A, potensi komisi hingga 50.000 per piece, tertarik? Atau caption lainnya, mau dapetin penghasilan gede cuma modal posting aja, boleh join grup waiting list-nya. Nanti saya kasih tahu info lebih detailnya. Nah, biasanya saya tuh di H-3 berarti ini, H-3 bikin semacam grup waiting list atau ruang tunggu. Grup waiting list bisa di grup Telegram ataupun di grup WhatsApp. Ya, saya sekarang juga kemarin sudah bikin grup waiting list juga buat produk yang saya mau launching. Nah, pastikan siapkan grup khusus buat waiting list ini. Prefer mungkin di grup WA aja ya. Nah, orang-orang yang masuk ke grup waiting list itu biasanya memang sudah ada minat atau keseriusan buat join jadi reseller. Jadi potensi convertnya lebih gede. Oke. Kemudian di hari ke-6 atau H-2 posting testimoni dari reseller yang sudah sukses jualan produk kita, atau bisa juga posting desain leaderboard reseller sebelumnya. Pakai caption, alhamdulillah sudah banyak reseller yang merasakan manfaat dari jualan produk A. Insya Allah bisa makin banyak menebar manfaat, dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa improve nanti untuk captionnya. Terus di hari ke-7 atau H-1 tinggal posting reminder aja. Langsung hard selling juga boleh. Besok pendaftaran reseller dibuka. Posting di semua media, termasuk reminder di grup waiting list yang udah kita buat tadi ya. Nah, terus di tahap berikutnya, tadi tahap awareness, ini tahap promosi. Sebenarnya di tahap promosi nggak ada strategi detail, ya, tahap langsung promosi aja. Idealnya buka pendaftaran cukup 5 hari saja, biar ada limitasi atau eksklusivitasnya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka pendaftaran reseller, prefer masukkan dari saya, saran dari saya, ada apa ya, kayak durasi waktunya itu, misalnya 5 hari atau cuma 7 hari gitu. Jadi terkesan eksklusif. Kalau misalnya dibuka seterusnya, tiap hari dibuka gitu, kayak nggak ada limitasinya, nggak ada scarcity-nya, orang bisa nunda. Yang harusnya bisa daftar hari ini karena memang nggak ada batas pendaftarannya, mereka nunda. Alah, paling nanti di bulan depan juga saya bisa daftar. Ternyata di bulan depan mungkin uangnya kepakai duluan, nggak jadi daftar lagi. Gitu ya. Nah, kunci di tahap rekrutmen ini pastikan kita sudah memiliki database yang besar, artinya berbanyak list media. Makanya penting banget kita ngebangun database atau list building. Follower Instagram perbanyak, follower Facebook perbanyak, nomor WA juga perbanyak, teman Telegram, dan juga email ya. Email, apalagi email bisa under kontrol kita ya. Dan salah satu cara yang paling mudah untuk dapat reseller adalah dengan menawarkan pada buyer kita. Ini yang saya bahas di awal. Tawarkan existing buyer ya. Makanya database buyer itu harus kita kelola atau maintain dengan baik. Jadi ketika kita nanti open pendaftaran reseller, kita bisa menawarkan ke buyer kita yang udah pernah nyobain produk kita. Itu lebih gampang edukasinya daripada kita harus mengedukasi orang-orang baru yang belum pernah nyobain produk kita. Oke, sampai sini ketangkep ya polanya gitu. Nah, berikutnya ketika kita buka pendaftaran reseller, baik itu berbayar ataupun organik yang gratisan, pasti atau misalnya kalau misalnya teman-teman kena iklan nih, pendaftaran reseller apa, klik iklan, dia kan pasti menuju ke landing page kan. Nah, di landing page pasti ada 2 elemen ini. Apa aja? Yang pertama pain, yang kedua gain, ya. Nah, teman-teman juga harus tahu ketika nanti buka pendaftaran reseller, coba di list. Kira-kira pain atau kondisi orang sebelum join sebagai reseller teman-teman itu seperti apa dan gain-nya apa. Jadi ketika mereka join sebagai reseller kita, keuntungan atau benefit yang mereka dapat itu apa aja. Kita coba ulik dari pain dulu deh. Ini contohnya pain ya. Pertama, kenapa orang belum daftar sebagai reseller kita? Bisa jadi karena belum kenal dengan kita, belum kenal dengan produk kita, belum kenal dengan brand kita. Atau kedua, produk kita biasa-biasa aja. Udah banyak kompetitornya dan kita nggak punya unique value-nya, atau nggak punya edit value, atau nggak punya pembeda dengan brand lainnya. Jadinya produknya biasa-biasa aja. Ketiga, komisinya kecil. Ya, bayangkan misalnya teman-teman punya produk harganya 150.000 misalnya. Komisinya cuma bisa ngasih 10.000. Ya, itu terlalu kecil gitu. Makanya harus dinaikkan lagi. Terus pertanyaan Mas Gomet, komisi yang worth it buat orang berapa sih? Nah, itu kita bahas nanti. Terus keempat, mungkin belum tahu cara jualan. Ya, belum tahu cara jualan. Ini juga nggak sedikit sih orang yang join sebagai reseller, ternyata mereka belum punya basic jualan. Nah, itu nanti kita bisa ngasih gear-nya adalah research tadi yang bimbingan, ada program bimbingan gitu ya.
Poin berikutnya mungkin gengsi. Gengsi itu kadang ada orang yang terlalu perfeksionis. Jadi kalau misalnya ngomongin bisnis itu harus punya produk, padahal bisnisnya harus punya produk juga gitu. Jadi reseller termasuk bisnis juga. Saya punya pengalaman juga pernah dulu ya, ada reseller yang dia omsetnya bisa nyampe 1 miliar, cuma dari jadi reseller. Makanya nggak perlu gengsi gitu. Cuma memang banyak juga orang-orang yang gengsi untuk jadi reseller. Terus berikutnya adalah ragu dengan sistem bagi hasilnya. Nah, ini kita nanti bisa bikin rules dan akadnya yang bagus. Oke, itu barusan contoh dari pain, kemudian berikutnya contoh dari gain. Gain itu tadi teman-teman ingat ya, gain adalah kondisi atau keuntungan apa yang didapatkan orang ketika mereka join sebagai reseller kita. Pertama, bisa kita buat tanpa modal atau modalnya kecil. Jadi kalau misalnya teman-teman buka daftar reseller, boleh gratis, boleh berbayar. Cuma nanti teman-teman pasti bakal tahu perbedaan performa antara reseller yang daftar secara gratisan dan reseller yang daftar secara berbayar. Itu pasti beda performanya. Percaya saya. Tapi boleh dicoba. Kalau misalnya awal-awal, Mas Gumet, saya baru punya produk, punya bisnis tapi belum punya reseller dan baru mau buka pendaftaran reseller. Baiknya berbayar atau gratis. Kalau memang mau ngejar jumlah atau quantity reseller, boleh dicoba yang gratisan dulu. Itu nggak masalah. Oke, gain kedua adalah nggak harus stok dan nggak repot. Nah, kita bisa nanti ada fasilitas dropship ya. Jadi mereka nggak perlu stok dan nggak perlu laptop buat packing. Berikutnya keuntungan atau komisi besar. Nah, keuntungan atau komisi besar, prefer saran saya, kalau misalnya mau ngasih komisi itu di angka minimal banget 12.000, minimal banget. Tapi oke, yang belum mute mic tolong di mute ya. Oke, next. Jadi tadi ya, untuk komisi, prefer saran saya minimal banget di 12.000. Cuma kadang kan ada juga produk yang mungkin nggak nyampe 50.000 harganya, nggak nyampe 30.000. Nah, itu disesuaikan aja, nanti mungkin 10%-an dari harga gitu ya. Tapi biasanya angka yang bisa bikin reseller itu mau gerak, ya mau jualan gitu, itu minimal banget di angka 12.000 per produknya untuk komisinya. Oke. Berikutnya, gain berikutnya adalah dibimbing dan diajari cara jualan. Kemudian produk kita adalah produk yang best seller. Kemudian permintaan marketnya banyak. Jadi kalau produk yang bagus itu kan berkualitas, ya kualitasnya bagus, marketnya luas, repeat ordernya kencang. Ya, 3 kategori ini yang harus ada di produk teman-teman. Nah, cara rekrut reseller yang paling efektif memang ya dari paid traffic ya, yang berbayar. Yang berbayar dengan cara apa? Diiklankan via Facebook Ads. Atau sekarang yang lumayan kencang juga pakai TikTok Ads juga bagus. Bisa juga diposting di media sosial, baik di Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Bisa endorse, ya, minta influencer, selebgram, seleb TikTok buat bantu post. Dan tadi ya, grab dari buyer. Oke, next. Sip, sebelum saya lanjut, mungkin Mas Bayu atau tim bantu ini ya, biar peserta nggak bisa apa sih kayak nyoret-nyoret di layar. Oke, next. Nah, salah satu cara juga yang saya lakukan kalau misalnya dengan cara organik gitu ya untuk rekrutmen reseller, saya biasanya pakai NLP gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih asing dengan istilah NLP atau terlalu berat, mungkin ya agak skip dikit materi ini ya, karena pembahasannya juga lumayan panjang sih. saya bahas, tapi tetap saya bahas ya. Nah, NLP for recruitment reseller. Pengertian NLP sendiri, jadi NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Program itu artinya input, ya. Program itu mulai dari prosesnya input, processing, kemudian ada outputnya. Rumusnya adalah if, then, jika, kemudian. Nah, linguistik itu artinya bahasa atau kata-kata, baik secara verbal ataupun non-verbal, baik secara ucapan ataupun gerak tubuh atau mimik gitu ya. Kemudian neuro adalah pikiran.
Pikiran orang itu cara orang menerima informasi ada dengan auditory, ada visual, ada kinestetik. Kalau saya sendiri orangnya visual. Kalau bisa belajar itu harus ada yang dilihat gitu. Next. Nah, NLP sendiri itu ada beberapa ilmu ya. Ini yang saya pelajari. Jadi ada 7 di sini, mulai dari self confidence, kita rasa percaya diri saat menggunakan produk. Kalau misalnya kita mau buka pendaftaran reseller, ya kita juga harus pede dulu dong, bisa punya reseller banyak. Ada juga appointment technique, jadi membuat janji untuk dealing. Terkadang orang itu butuh ketemu langsung untuk diyakinkan sebelum beli atau daftar sebagai reseller. Ada juga instant report, jadi membuat calon buyer nyaman di 5 menit pertama. Ada needs and wants, membangun dan menggali apa yang jadi keinginan dan kebutuhan orang. Ada juga persuasive communication, teknik komunikasi persuasif yang bisa bikin orang semakin yakin. Ada closing strategi, ya, strategi efektif untuk meng-closingkan customer. Dan terakhir ada juga objective handling, jadi cara mengatasi keberatan orang. Nah, cuma di sini saya cuma ngebahas tentang nanti yang ini ya, building rapport atau instant rapport. Oke, saya cek kolom chat bentar ya. Oke. Nah, human model of the world itu orang itu menerima informasi itu ada beberapa cara gitu. Kita mulai dari input dulu ya. Input yang masuk itu ada secara teritori, itu berupa audio, suara. Saya ngomong ini teman-teman berarti dapat informasi dari suara. Di layar ada slide, ada video saya juga lagi ngomong, itu secara visual jadi secara penglihatan. Dan juga ada juga kinestetik. Kinestetik itu mungkin sensasi gitu ya. Panas, terik, dingin, sakit, kayak lidah itu kan kinestetik juga, ada rasa di sini. Manis, pahit, asam, kecut, dan lain-lainnya. Kalau olfaktori itu aroma, penciuman, ya, ada wangi, harum, bau kurang enak, sedap, itu aroma. Dan gustatory, ini gustatory, lidah itu gustatory ya, pengecap atau rasa. Kalau sensasi mungkin di kulit, panas, terik, dingin, pokoknya yang kena kulit tubuh kita. Ya, itu input yang masuk. Informasi masuk bisa lewat suara, bisa lewat gambar, video, bisa lewat sensasi juga, dan bisa lewat aroma ataupun rasa. Nah, ketika input masuk, itu nanti ada proses filtering namanya. Jadi ketika orang dapat informasi, itu nggak langsung ditelan mentah-mentah, atau nggak langsung diterima dengan cuma-cuma. Ada proses filtering di situ. Nah, proses filtering itu orang juga beda-beda berdasarkan apa? Pertama, berdasarkan experience atau pengalaman. Misalnya, oh dia pernah ketipu, dapat informasi yang sama, ini kayaknya sama nih, ini orang bakal nipu nih. Nah, itu dari experience atau pengalaman. Ada juga dari knowledge atau pengetahuan. Misalnya dia pernah punya temen nih, oh temennya jadi reseller, kok nggak sukses gitu, ternyata hasilnya kecil gitu. Nah, itu kan informasi yang didapat. Ada juga dari belief dan value. Misalnya dia percaya, oh kalau misalnya saya jadi resellernya Mas Gomet, saya bisa dapat ilmu, saya bisa ngebantu banyak orang. Saya percaya Mas Gomet juga pernah handle reseller banyak. Saya percaya kalau Mas Gomet bisa bikin saya maju. Itu belief. Ada juga framing. Ya, kita dicap jualan mulu. Kalau misalnya kita di sosial media tiap hari cuma upload katalog produk doang, di WA sehari upload status ada berapa sampai kayak jahitan gitu, isinya produk doang gitu kan. Itu jadi framing, wah ini orang jualan doang, tapi nggak pernah berbagi, nggak pernah sharing gitu. Ada juga metaprogram. Metaprogram itu kayak sesuatu yang otomatis. Ya. Kalau misalnya kita ada api, ya menjauh karena api itu panas gitu. Nah, itu proses filtering di otak manusia. Nah, kemudian setelah ada tadi input, di filter, outputnya apa? Outputnya juga beda-beda ya. Ada dari deletion, jadi hanya 50% info yang masuk. Misal ada wanita cantik ngelakuin kesalahan, nggak apa, good looking ini. Ini dulu pernah nih di Amerika kalau nggak salah ya, ada cewek yang ngebunuh ibunya sampai berapa kali tusukan, tapi banyak netizen yang ngebela karena dia good looking gitu. Ada juga generalization. Misalnya pernah gagal jadi reseller di brand A gitu. Pas ditawarin jadi reseller saya, dia merasa kayaknya saya gagal lagi nih jadi reseller, saya nggak cocok jadi reseller gitu. Itu generalization. Ada juga distortion, ya, distortion, penyimpangan makna.
Misalnya saya kerja tuh 3 jam kayak wah cepet banget ya. Ada orang yang ngerasa 3 jam itu lama. Nah sebenarnya ini teman-teman nanti pelajari lebih dalam di kayak buku-buku NLP, video NLP gitu ya. Karena memang pembahasan NLP itu lumayan panjang, kalau saya bahas malam hari ini kayaknya kurang cukup waktunya. Nah berikutnya proses dealing. Kalau proses dealing yang zaman dulu banget gitu ya, pembagiannya seperti ini. Ngebangun hubungan atau building rapport buat mereka itu cuma 10%. Menggali kebutuhan, kita menggali sebenarnya mereka butuh apa sih, itu cuma 20%. Menyajikan solusi cuma 30%, dan yang paling gedenya malah justru mendapatkan komitmen ya. Beli nggak, daftar nggak nih, itu paling gede 40%. Nah, sedangkan di era seperti sekarang atau saya istilahnya ada relationship selling, itu yang paling penting justru membangun hubungan atau building rapport atau bangun bonding. Itu penting banget. Yang penting jalin relasi, jalin circle, perbanyak database, sharing, bangun kepercayaan gitu ya. Kalau kita misalnya udah dipercaya sama orang, mau kita tawarin apa, karena orang udah percaya pasti bakal jadi. Saya kalau misalnya tawarin jadi reseller dan belum kenal dengan brandnya, belum kenal dengan orangnya, atau belum kenal dengan ownernya, biasanya nggak enggan gitu. Makanya teman-teman juga untuk proses rekrutmen, maka personal branding juga lebih penting. Kemudian ngebangun company branding, product branding itu juga penting. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ngebangun trust orang, ya. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa building rapport atau membangun kedekatan dengan calon reseller kita? Pertama, ya, rapport itu adalah connectedness. Rapport levelnya ada berapa level ya. Di sini ada 3 level. Pertama adalah attention, ya, membuat orang perhatian dengan kita. Gimana orang mau daftar sebagai reseller kalau mereka aja nggak aware dengan kita. Kedua adalah comfort atau nyaman. Bagaimana cara membuat orang nyaman dengan kita? Kita bisa sering-sering sharing, kita bisa sering-sering ngasih edukasi, kita bisa sering nyapa mereka, ya. Dan yang ketiga adalah trust, membuat orang percaya dengan kita. Kan urutannya jelas tuh. Gimana orang mau percaya dengan kita kalau mereka nggak nyaman dengan kita? Gimana orang bisa nyaman dengan kita kalau mereka nggak aware dengan kita? Ya. Dan ini yang paling bawah ya, orang bakal cenderung membeli sesuatu ke orang yang mereka kenal, mereka sukai, dan mereka percayai. Right? Nah, tipsnya untuk teman-teman bisa building rapport. Pertama, bisa sering-sering berinteraksi di media, baik di Instagram, Facebook, WA, dan lain-lain. Ya, sering bikin status, sering bikin feed, sering bikin story, sering bikin pokoknya eksis lah ya, eksis media. Kemudian tunjukkan kalau kita kompeten. Misalnya kita kompeten di bidang apa? Kita kompeten di bidang internet marketing, bahas tentang internet marketing. Kita kompeten di bidang fashion, bahas tentang tips-tips fashion, ya. Dan lain-lain sesuai kompeten teman-teman, ya. Berikutnya, jangan tergoda langsung jualan di awal interaksi. Intinya bangun dulu lah, kenalan dulu gitu, jangan langsung jualan. Berikutnya adalah fokus menebar manfaat. Bisa yaitu ya banyak-banyak sharing-sharing aja gitu. Jangan terlalu keseringan jualan. Give more, take more. Oke. Next. Ini juga sama, ini bahasa NLP sebenarnya. Kalau rapport itu ada patching yang menyelaraskan, matching, menyamakan, suka bola, ngobrol bola, bahas santai, ngobrol santai gitu ya. Mirroring sama persis, ikuti gerak tubuh, leading, mengarahkan. Jadi kalau misalnya ini mungkin lebih ke buat CS gitu ya. Jadi kan CS itu kan yang bakal jadi apa namanya deal maker-nya gitu kan. CS itu harus jago nih. Misalnya ada customernya cerewet, suka ngobrol, ya CS juga harus bisa ngeladenin suka ngobrol. Ada customer yang pengen to the point, ya harus to the point juga gitu. Jadi menjelaskan atau menyamakan, ya, mirroring. Ini penting banget ya. Ini materi kayaknya nanti bocoran juga ya teman-teman, nanti bakal yang malam hari ini apa namanya ikutan webinar hari ini, dan nanti ada pokoknya ada penawaran menarik lah dari Mas Bayu biar dapat gratis e-course jago CS online kalau nggak salah gitu ya. Nah, materi ini ya atau ilmu patching, matching, mirroring ini sebenarnya harus dikuasai sama kita juga, termasuk sama CSS kita ketika nanti ngebuka pendaftaran reseller.
Fantes, saya bisa ngasih Fantes, cuma kita next dulu ya. Fantesnya nanti mungkin kayak apa? Teman-teman bikin status WA, kayak bikin apa sih, postingan peluang dapat potensi pendapatan sekian-sekian kalau join jadi reseller kita. Itu nanti ya, nanti habis ini deh, habis materi. Saya kasih tantangannya atau challenge-nya. Nah, next. Poin berikutnya, kalau misalnya kita udah rekrut reseller, udah punya reseller nih. Kayak tadi kan di chat ada tuh, ada 200 reseller, ada yang dapat 800 reseller, ada yang udah punya reseller tapi nggak termaintain gitu ya. Terus gimana caranya kalau kita sudah buka pendaftaran reseller, udah banyak reseller yang masuk, gimana caranya maintain mereka dan membuat para reseller itu jadi loyal. Next dulu atau mau saya tanya dulu nih? Teman-teman sampai sekarang, sampai saat ini udah dapat insight baru belum dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Biar kita interaktif ya. Boleh tulis di kolom komentar atau di kolom chat, udah dapat insight baru apa nih? Ya, sebelum saya lanjut, saya mau minum dulu. Oke, insight tentang komisi. Ilmunya dalam. Ya kapan-kapan kita bahas yang NLP, itu lumayan menarik banget. Cuma memang saya butuh waktu lebih lama sih kalau NLP itu. Jadi ingin perluas jaringan, mantap ini, Mas Tan. Kalau produk makanan semacam frozen food, seafood, dan lain gimana? Bisa juga sih, Mbak. Saya juga ada teman yang punya usaha frozen food yang pakai reseller. Pengen belajar NLP Mas Gera dong. Wah, ini next time ya, Mbak ya. Panjang pembahasan NLP. Biar kita fokus ke reseller dulu. Oke. Makin beda untuk perkembangan bisnis lebih besar. Sip, insya Allah Mas Imam. Iwam nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya seru ya. Follow up reseller tiap bulannya. Siap, Mas Agung. Oke, kita lanjut deh. Bagaimana caranya membuat para reseller kita jadi yang loyal? Sebenarnya, seperti yang saya bahas di awal tadi, reseller itu sebenarnya nggak ada yang loyal. Reseller itu loyal ke sesuatu yang memang menguntungkan buat mereka. Bahkan nggak cuma reseller ya. Kalau misalnya kita punya tim internal itu juga bakal loyal kalau misalnya kita banyak ngasih sesuatu yang menguntungkan buat tim kita ya. Kasih banyak bonus, ada makan siang gratis, ada program jalan-jalan setiap 1 bulan sekali misalnya gitu. Itu kan menguntungkan buat mereka. Intinya reseller, baik tim internal ataupun reseller itu bakal loyal dengan kita kalau misalnya ketika mereka jualan produk kita, ketika mereka jual sebagai reseller kita, mereka bisa merealisasikan impiannya di bisnis kita. Menarik kan? Makanya jangan heran kalau misalnya teman-teman sering lihat brand-brand yang basisnya dengan kemitraan, reseller, agen, distributor, pasti mereka punya program reward. Ya, dan rewardnya tuh gila-gila, fantastis ya, mulai dari dapat motor, mobil, umroh, jalan-jalan ke luar negeri, ya, logam mulia, banyak. Ya, makanya teman-teman kalau misalnya emang nanti bangun pasukan reseller, wajib banget ada program yang bisa merealisasikan impian para resellernya. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, ini harus teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman pengen resellernya loyal. Pertama, wajib banget intens dan ngasih perhatian ke para reseller. Karena reseller itu manusia. Kita sendiri aja kan senang diperhatiin ya. Apalagi kalau misalnya udah punya pasangan nih, udah punya suami, udah punya istri. Kita dikasih perhatian sama suami istri itu udah seneng kan? Dimasakin makanan enak, dibeliin martabak, dibantu ngasuh anak. Itu kan seneng kan? Ya. Makanya sama juga, kalau misalnya kita punya reseller, kasih mereka perhatian yang intens.
ya, tanya kabar, tanya kendala, kasih bonus, ya, mereka bakal senang. Kedua, komisi besar. Ini kita udah bahas tadi, komisi besar itu berapa. Kalau memang dari komisi teman-teman mungkin bisa ngasihnya nggak terlalu besar, nggak masalah. Nanti bisa dikasih yang bawahnya itu ya, ada bonus atau reward. Siapkan juga bonus dan reward. Dan yang nggak kalah penting, pembinaan rutin. Teman-teman, jujur aja, banyak orang yang curhat ke saya. Mereka punya pasukan reseller, dan jumlahnya nggak sedikit, tapi yang aktif itu nggak nyampe 20%, dikit banget. Itu karena apa? Karena ternyata mereka nggak ada program pembinaan. Padahal salah satu value kalau misalnya kita punya reseller, ya harus ada pembinaan, harus ada edukasi, harus ada yang bisa meningkatkan experience, knowledge, ya, buat para reseller. Kalau misalnya mereka udah join ke jadi reseller kita, udah nggak diperhatiin, udah komisinya kecil, nggak ada bonus, nggak ada pembinaan, udahlah, mereka pasti berpaling ke yang lain. Serius. Ya, jadi 4 ini harus teman-teman coba mulai aplikasikan di bisnis teman-teman. Oke. Kita next dulu. Ini banyak yang di kolom chat juga, kita next lagi. Nah, kedua, ini bagian dari pembinaan reseller, teman-teman harus menyiapkan kurikulum reseller. Ya, ini memang terkesan, Mas, kayaknya ini effort banget itu, kayaknya makan tenaga, makan waktu, makan biaya, iya, tapi di awal doang. Dan hasilnya, kalau misalnya teman-teman udah bisa create kurikulum reseller, dan reseller merasa dari kurikulum reseller ini mereka bisa berkembang, yakinlah mereka bakal loyal banget dengan brand teman-teman, dan mereka bisa nyumbang omset yang gede. Kalau nggak percaya, coba eksekusi dulu, bikin kurikulum reseller. Effort memang effort banget, capek ya capek. Tapi bakal berdampaknya juga berkali-kali lipat dari energi yang udah kita keluarkan buat bikin kurikulum reseller. Nah, di kurikulum reseller ini, teman-teman siapkan materi pembinaan. Ya, materinya bisa dibagi menjadi 3 level, materi basic, materi intermediate, dan juga materi advance. Materi basicnya mulai dari mindset, produk, dan lain-lain. Materi intermediate-nya mulai dari list building, Facebook organic, Instagram marketing, dan lain-lain. Materi advance mungkin bisa kayak iklan, Facebook ads, email marketing, bahkan sampai ke bangun tim. Baru misalnya teman-teman punya tayarnya distributor, agen. Nah, distributor dan agen kan mereka juga harus punya mindset sebagai leader dong. Harus bisa maintain jaringan di bawahnya kan. Nah, itu juga harus dikasih pembinaan atau kurikulum semacamnya untuk kita bisa kayak kita menumbuhkan semua reseller kita, ya. Ketika mereka bisa tumbuh dan merasa dapat banyak impact, dapat banyak pelajaran baru atau ilmu baru dari kita, mereka merasa bertumbuh dengan kita, mereka pasti bakal loyal banget. Saya punya pengalaman, dulu kita tuh sering bikin kayak semacam gathering, kemudian kopdar bulanan gitu ya. Nah, reseller yang sering hadir di kopdar, reseller yang ikutan di gathering, itu mereka bisa bertahan dengan saya itu lebih dari 3 tahun. Gila kan, lebih dari 3 tahun gitu. Jarang-jarang, biasanya reseller itu kan ada polanya gitu. Mungkin join 3 bulan kemudian nggak aktif, join 1 tahun kemudian nggak aktif. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman punya reseller lebih dari 3 tahun, itu udah gokil sih. Ya, udah loyal banget gitu. Nah, itu kan ada polanya tuh, untuk bisa membuat orang atau reseller jadi loyal itu ada polanya. Salah satunya ini ya, teman-teman harus punya kurikulum pembinaan reseller. Nah, berikutnya, kalau misalnya teman-teman sudah bisa membuat reseller loyal, PR berikutnya gimana caranya membuat mereka jadi perform atau menghasilkan. Ada beberapa cara. Nah, teman-teman juga harus paham juga bahwa untuk membangun tim itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama forming, ya, kita membangun tim dulu, kita ngerekrut orang jadi reseller dulu. Tahapan kedua storming atau buat mereka solid, ya. Ini caranya dengan kita bangun bonding dengan mereka, kasih intens perhatian segala macam. Kedua adalah norming, ini sudah terhandle, artinya mereka reseller sudah dapat banyak ilmu dari kita, mereka sudah bisa mulai action. Nah, tahapan terakhir pasti performing, mereka semua bisa action. Nah, untuk bisa memastikan mereka action tadi ya, selain kita membuat kurikulum pembinaan reseller, sering adakan challenge juga ya, challenge atau kontes biar mereka langsung
action. Nah, biasanya kalau kontes ya, sama event-event kayak gitu, kita juga udah nyiapin ini ya, apa namanya, rewardnya, biar kita nge-trigger atau ngemicu para reseller. Kalau challenge tanpa bonus atau reward kayaknya masih kurang seru. Oke, next. Nah, teman-teman juga nanti untuk bisa melakukan binaan biar nggak kebuang banget energinya, teman-teman harus tahu kalau reseller itu kebagi jadi 4 ya. Pertama adalah reseller yang aktif menghasilkan, kedua reseller yang aktif kurang menghasilkan, ketiga reseller yang aktif tapi kurang menghasilkan, dan yang keempat adalah reseller tidak aktif dan menghasilkan. Teman-teman bukan wajib ya, saya sarankan hanya fokus ke kategori 1 dan 2 ya, kategori reseller yang aktif dan menghasilkan, kemudian aktif dan menghasilkan. Terus Mas Gomet yang kategori 3 dan 4 gimana? Apa kita tetap bina atau binasakan aja gitu? Bina tetap boleh, cuma nggak usah terlalu jadi fokus gitu ya, karena udah tentu udah mereka nggak aktif, apalagi nggak menghasilkan. Buat apa kita buat apa kita fokus ke mereka gitu? Biarkan kita fokus atau kita menghabiskan energi kita ke orang-orang atau reseller yang memang punya niat dan kemauan untuk terus aktif bareng kita. Nah, ini salah satu quote yang sering saya bawakan banget ya. Tidak ada tim yang bodoh. Tidak ada reseller yang payah. Tidak ada reseller yang nggak perform. Tim, reseller itu cerminan pimpinannya, cerminan leadernya. Kalau reseller nggak perform, berarti kita yang nggak jago maintain reseller. Kalau reseller omsetnya stagnan segitu-gitu aja, berarti kita yang nggak pinter ngedukasi reseller untuk bisa meningkatkan omsetnya. Kalau reseller loyo, kemudian ternyata jualan brand yang lain, berarti kita yang nggak jago nyemangatin reseller dan nggak jago ngejaga value dari produk kita biar reseller tetap jualan produk kita. Ya, pokoknya kalau reseller nggak jago ya kita nggak jago, gitu ya. Jangan nyalain orang lain. Oke, terus ini sebenarnya udah saya bahas juga, strategi dapatkan omset 100 juta per bulan dari reseller. Kalau misalnya angkanya terlalu kecil buat teman-teman, Mas 100 juta mah gampang, udah pernah saya capek. Ya udah tinggal naikin aja, tambah nolnya 1 ya, 1 miliar per bulan misalnya. Atau kalau misalnya Mas 100 juta kayaknya kegedean, saya belum pernah nyampe, sekarang baru 50 juta, ya tinggal turunin aja ya, jadi 70 atau 80 juta. Nah, yang penting kalau misalnya kita mau bikin target omset, ya targetnya itu harus sebentar. Harus smart ya, ada jelas smart goal ya, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Intinya kalau misalnya spesifik harus ada angkanya, targetnya berapa omsetnya, mau 100 juta, mau 50 juta, mau 500 juta, mau 1 miliar, wajib ada angkanya. Kedua, measurable. Measurable itu artinya bisa dihitung ya, atau bisa diukur. Teman-teman tinggal ukur aja. Kalau misalnya sekarang, oh Mas Gomet saya punya 100 reseller aktif, targetnya 100 juta, berarti ya tinggal 100 juta dibagi 100 reseller, berarti berapa? Masing-masing 100 reseller 1 juta kan. Achievable, apakah target omset 1 juta ada yang pernah achieve? Misalnya ada brand di luar selain brand kita yang dengan niche serupa dapat omset 100 juta. Kalau misalnya ada, berarti achievable. Yang berikutnya realistis. Kalau misalnya kita punya target, yakin nggak kita bisa dapat omset segitu nominalnya? Kalau yakin, hajar terus, bleh. Terus berikutnya adalah timely atau deadline. Ya deadline kurang lebih satu bulan dong. Atau kalau misalnya minggu libur ya tinggal 30 hari dikurangi 4 hari, berarti deadline-nya 26 hari. Ya. Rumusnya ini ya, prospek kali percentage closing kali sama dengan buyer, dikali average sales, dikali repeat order sama dengan omset. Ya. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan rumus omset ini. Oke, dan terakhir ya, ini slide terakhir sebelum kita buka saya tanya jawab ya. Atau ini saya tanya jawab, Mas Bayu mau ikutan nggak? Atau ini tetap saya acara nih? Ya, udah masuk ini, udah nyala. Oke, siap. Sip, nanti kita habis slide terakhir ini kita buka sesi tanya jawab. Nah, setelah teman-teman sudah belajar dari slide pertama sampai slide sekarang, mulai dari cara rekrut reseller, cara bikin reseller loyal, cara bikin reseller perform, yang kadang terlupakan ada beberapa
list ya. Mudah-mudahan teman-teman terhindar dari list-list ini. Pertama, banyak orang yang tidak punya target atau punya target tapi targetnya nggak jelas. Ya, makanya tadi saya ajarin teman-teman bagaimana caranya membuat goal. Wajib banget spesifik ada angkanya. Ya, mau dapat berapa ratus juta, mau ada berapa miliar gitu ya, itu harus jelas. Kemudian tidak ada breakdown strategi. Nah, setiap kali teman-teman bikin goal omset atau target omset, ya pastikan juga teman-teman ada strateginya. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita kayak analoginya kita pengen ke Jogja nih, saya dari Cilacap pengen ke Jogja, kan harus ada strateginya. Mau naik kendaraan apa? Motorkah, mobilkah, bis, kereta, ya. Jarak temunya berapa, bekalnya apa aja gitu. Itu harus tahu. Mau lewat jalur mana, jalur selatan, jalur utama, ya itu harus strateginya. Kemudian tidak ada briefing dengan reseller ataupun tim internal. Ya, kalau misalnya kita punya target, ya kita harus ada briefing dengan reseller dan juga tim internal. Apakah mereka yakin dengan target itu atau ternyata nggak yakin. Berharap reseller terus aktif tanpa bina. Ya, makanya penting banget tadi saya bahas juga, kita harus punya kurikulum pembinaan reseller. Kalau nggak ada, yakin banget reseller itu bakal berpaling ke yang lain. Berikutnya tidak ada controlling. Jadi udah kita punya reseller, kita nggak pernah ngontrol aktivitas mereka, kita nggak pernah tahu ke dalam mereka apa aja, kita nggak tahu masing-masing reseller kekuatannya apa, ya pokoknya nggak ada controlling. Nah, itu susah. Padahal kalau misalnya kita mau menentukan strategi, kita harus bisa membaca data. Datanya dari mana? Dari controlling tadi dong. Nah, berikutnya adalah malas untuk tagih brutal. Kita udah bikin target omset, kita udah briefing ke reseller, tapi kita nggak pernah nagih nih. Teman-teman, hari ini udah dapat omset berapa nih? Teman-teman, hari ini udah dapat sales berapa nih? Nah, itu jangan malu atau jangan sungkan untuk nagih. Karena kadang yang namanya orang ada lupanya juga ya. Dengan kita sering nagih sebenarnya itu juga ngebantu para reseller biar mereka jadi teringat, ada yang ngingetin kalau mereka punya target yang harus dikejar. Berikutnya tidak ada evaluasi untuk kondisi insidental. Maksudnya contoh misalnya kita punya target omset 500 juta bulan September besok atau bulan Agustus ini deh. Ternyata 5 hari sebelum tutup bulan ya, tanggal 25 omset tuh baru kecapai 380, masih minus 120. Nah, itu stuck gitu. Nggak ada strategi cadangan gitu. Itu kita harus punya. Kemudian cepat merasa puas, udah dapat 500 juta terus ya udah gitu. Besoknya bulan depan 500 juta lagi, bulan depannya lagi 500 juta lagi. Padahal kalau misalnya kita pengen bertumbuh ya setiap bulannya kita harus meningkat omsetnya ya. Minimal 2 kali lipatnya lah. Terus produk terbatas dan reseller jenuh. Ini sering banget. Apalagi untuk buat teman-teman yang ternyata nggak punya varian produk banyak, akhirnya ya reseller ada titik jenuhnya orang jualan produk itu terus. Ya pengennya ya jualan produk baru gitu. Apalagi kalau misalnya pemain skincare kan produknya banyak tuh, ya ada serum, ada essence, ada apalagi banyak ya skincare. Pemain fashion juga bisa banyak karena mungkin 2 minggu sekali keluar varian baru, keluar model baru gitu. Herbal juga banyak gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ketika punya bisnis produknya yang scalable ya. Terus berikutnya, terlalu terlibat dalam keputusan teknis, non-helicopter view. Nah, ini penyakit nih. Penyakit banyak orang. Jadi, apalagi kalau misalnya posisinya dia sebagai owner, dia juga ngerjain, dia ngiklan juga, dia ngerjain keuangan juga, gitu kan, itu kan parah. Kalau memang baru mulai sih nggak masalah gitu ya, tapi udah punya tim, tapi masih ngeribetin kerjaan tim atau nggak percaya dengan tim, ya itu masalah itu ya. Terus berikutnya jarang investasi layar ke atas, jarang ikutan seminar, jarang baca buku, jarang ikutan workshop gitu ya. Nah, teman-teman ikutan Zoominar malam ini termasuk kan belajar gitu ya, investasi layar ke atas, banyak-banyak baca buku juga, banyak-banyak silaturahim ke guru, ke teman-teman yang lebih berpengalaman, ikutan workshop juga bisa gitu ya. Berikutnya minim bersosialisasi dan menambah relasi. Padahal salah satu pintu rezeki adalah datangnya dari silaturahim. Ya, makanya teman-teman juga harus rajin memperluas circle silaturahim, ketemu teman baru gitu ya. Dan yang terakhir ini yang kadang nggak disadari gitu ya, banyak dosa tapi jarang tobat. Ya, Nabi Muhammad aja juga sering tobat. Kita yang cuma orang biasa gitu, merasa nggak ada dosa gitu kan. Jadi itu buat evaluasi diri kita juga ya. Oke,
teman-teman, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan di kurang lebih waktu 1 jam ya. Mudah-mudahan banyak insight baru yang bisa teman-teman dapetin dan bisa diaplikasikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan kita buka sesi tanya jawab. Saya lempar ke Mas Bayu, monggo Mas. Oke. Alhamdulillah, ini udah nyala ya. Tadi itu dilalah pas mau mulai pas pet, aduh ini mati listrik pas banget mau nyala. Untung bisa di handle gitu. Oke. Terima kasih Mas Komet, waktunya 1 jam kurang lebih ya. Kita masuk sesi tanya jawab. Tadi di komen juga ada beberapa pertanyaan Mas. Itu mungkin bisa dimulai dari situ aja. Misalnya mana nih? Saya coba cek tadi di atas. Nah ini pengen belajar NLP nanti kita request Mas Komet lagi ya. NLP for reseller nanti di dalam gitu ya. Terus ini dari Mbak Umu Harun Miftah. Seringkali kalau berjualan di setel untuk admin saja, apakah itu efektif daripada terbuka untuk semua member? Saya pegang skincare berbasis herbal yang bagus dari segi kualitas sudah BPOM, akan tetapi kurang dikenal masyarakat karena brand skincare menjamur. Gimana cara rekrut yang loyal? Nah, itu. Mas coba. Oke, Umu Harun Iftah. Nah, ini juga banyak ya, saya punya teman-teman gitu, Mbak. Mereka punya reseller, tapi grupnya tuh disetel cuma admin yang bisa post. Nah, padahal tadi dari pembahasan di materi saya, salah satu elemen penting biar reseller bisa loyal dengan kita dan mereka bisa perform, itu kita harus bondingnya bagus, ikatan dengan reseller itu bagus ya. Jadi wajib banget komunikasi itu 2 arah gitu ya. Nah, makanya prefer kalau misalnya kita punya grup reseller, kalau memang ada yang mau 1 arah, boleh. Caranya apa? Bikin 2 grup. 1 grup buat diskusi, 1 grup buat yang 1 arah, buat informasi doang gitu. Kalau misalnya grupnya disetel admin doang yang bisa posting, itu kan nggak ada komunikasi gitu ya. Baik komunikasi kita dengan reseller atau antar reseller, saling curhat, saling sharing gitu. Nah, makanya penting banget nih ya, kalau misalnya mau ngebangun bonding, grupnya harus dibuka, harus 2 arah. Nah, kayak misalnya kayak ini nih, kan saya selalu bilang dari awal kan, Zoominar ini saya pengen interaksi 2 arah. Nah, saya pengen teman-teman juga chat. Nah, bayangkan kalau misalnya fitur chatnya dimatiin nih sama Mas Bayu, kan nggak seru kan, saya kayak ngomong sendiri gitu. Nah, kurang lebih analoginya gitu, Mbak Umu Harun ya. Terus saya pegang skincare berbasis herbal, bagus dari segi kualitas, bahan sudah berbuang. Oke, brand-brand skincare sekarang menjamur. Nggak cuma skincare doang sih, Mbak. Jadi brand kayak fashion juga banyak, herbal juga banyak. Nggak usah pesimis, nggak usah minder ya. Tinggal siapinnya strateginya gimana caranya brand kita bisa dikenal gitu. Salah satunya mungkin bisa endorse, bisa ngiklan gitu ya. Pasti selalu ada marketnya, Mbak. Selalu ada marketnya. Percaya deh. Kita pasti ada jodohnya nih. Produk kita ada jodohnya, produk kita ada marketnya. Ya, yakin deh. Tinggal bagaimana cara kita biar orang aware dengan brand kita. Ya. Sip, itu jawabannya. Oke. Kita ngejawab ya. Next ya. Silakan yang mau tanya di chat, nanti saya bacain pertanyaannya. Lalu ada Mas Huda, di awal perjanjian, apakah harus ada semisal jika di tengah jalan sudah dibimbing dan jualannya kenceng, ternyata ambil produk sendiri tanpa sepengetahuan kita, Mas? Oke. Ini maksudnya produk sendiri itu dari mana nih, Mas Huda? Misal di tengah jalan. Maksudnya mungkin udah di tengah jalan udah pintar terus bikin sendiri atau gimana mungkin itu. Oh iya. Oke, kalau saya sih konsepnya gini Mas Huda ya. Setiap orang itu kan punya impian, setiap orang itu punya cita-cita gitu. Mungkin ada orang sekarang jadi reseller kita, alasannya ya mereka pengen belajar bisnis, mereka pengen dapat pengalaman, biar suatu ketika mereka sudah punya bekalnya nih, bekal secara pengetahuan, bekal secara pengalaman, bekal secara keilmuan, ataupun udah ada budget atau modal gitu ya, dan mereka pengen create diri sendiri,
ya itu nggak masalah gitu. Karena saya juga banyak reseller yang dulu bareng saya, sekarang udah punya bisnis sendiri, ujung-ujungnya malah justru jadi partner gitu, jadi partner ya yang bisa kerjasama gitu. Dan bahkan itu jadi kayak semacam istilahnya legacy gitu. Oh dulu tuh dia tuh reseller saya gitu, sekarang udah punya bisnis sendiri, kan kayak kita bangga gitu, udah bisa create orang yang tadinya mungkin belum tahu apa-apa jadi punya bisnis sendiri. Dan biasanya reseller kayak gitu juga merasa berhutang budi dengan kita, ya. Jadi nggak masalah sih, apalagi memang reseller tuh pasti nanti ada polanya kok, pola maksudnya reseller yang bertahan berapa bulan, reseller yang bertahan berapa tahun gitu. Ya tinggal kita fokus nanti memang selalu ngebesarin reseller kita, rekrut reseller terus gitu, ciptain reseller yang loyal gitu. Jadi nggak masalah sih mas. Kecuali memang dia join tuh jadi spy atau mata-mata doang gitu, nyontek sistem secara terang-terangan. Nah itu mungkin masalah yang harus kita tegur gitu. Tapi kalau dia baik-baik aja, memang dia bertumbuh, itu nggak masalah. Gitu Mas Huda. Oke, gitu Mas Huda ya. Terus Mbak Dian Fetriawardani, kurikulum resellernya gimana Mas? Bagi gambaran sedikit. Oke, sebenarnya nggak harus formal sih ya. Sebentar, saya tuh ada mana ya? Bentar ya. Contoh misalnya, Mbak Dia pengen bikin kurikulum. Kurikulum itu bisa dibikin program harian, program mingguan, program bulanan. Jadi edukasinya itu bisa disampaikan lewat mungkin kayak Kulwa, kemudian kayak Zoominar kayak gini, atau kalau misalnya Mbak Dia tuh pengen bikin semacam handbook ya. Kayak contohnya ini deh, dulu kan di Bilioner itu Kang Dewa punya workshop ya, namanya Supersonic Copywriting. Ini kan ada handbooknya nih, dan isinya komplit juga. Komplit banget. Nah, saya juga dulu pernah bikin handbook juga waktu di Billionaire Store. Isinya materi-materi tadi, dibagi dari materi basic, materi intermediate, materi advance. Bisa berupa teks, atau bisa berupa link nanti menuju ke YouTube atau video, atau bisa juga nanti kurikulumnya tuh, kalau misalnya teman-teman nanti punya member area buat reseller, tinggal dimasukin ke member area aja. Ya, jadi biar ada kayak semacam panduan reseller, mulai belajarnya tuh dari levelnya yang paling bawah dulu, yang abang-abang dulu, sampai nanti yang paling expert. Gitu sih gambarannya Mbak Dia. Mungkin sejenis sama Mas Iwam ini, apakah ada mekanisme pembuatan kurikulum pembinaan reseller dan berapa lama baiknya kurikulum untuk reseller? Ya tadi ya udah ya sedikit ada gambaran. Kalau berapa lama itu maksudnya gimana itu? Berapa lama? Perilakunya atau gimana ya? Ya mungkin selamanya ya. Gimana untuk? Ya, sebenarnya nggak ada patokan waktunya sih, Mas Iwan. Kalau saya tuh biasanya memang setiap bikin kurikulum, kan dibikin kurikulum kan ada materi gitu ya, ada materi edukasi. Nah, setiap materi itu saya kasih tugas, dan tugas ini wajib untuk dikerjakan. Kalau misalnya nggak kerjakan, dia nggak bisa ikutan ke challenge berikutnya atau tugas berikutnya. Jadi kita bisa memastikan mereka benar-benar ngerjain apa yang kita kasih materinya. Oke. Terus Mbak Esti, aku punya reseller tapi jarang sentuhan, jarang dibelai ya. Gimana cara mengulangi kembali? Disentuh lagi Mbak Esti. Disentuh lagi. Segera disentuh Mbak, ya segera dibelai. Iya. Terus cara memilih barang yang tepat di resellerkan, mungkin kriterianya Mas. Tadi udah ya kayaknya ya. Pasarnya luas, terus profitnya kencang, sama ya mungkin marginnya juga bisa bagus buat si reseller gitu ya. Iya betul Mas. Atau ada tambahan silahkan. Oke, saya ngebahas yang Mbak Esti dulu nih. Mungkin kadang juga banyak ya teman-teman yang udah rekrut reseller, terus memang lama nggak ada pembinaan, terus pengen memulai lagi pembinaan, itu gampang sih. Jadi grupnya coba Mbak Esti mulai bikin kayak list program-program yang mau dijalankan. Pastikan itu matang dulu, jadi jangan sampai mentah tapi udah disounding. Pastikan program yang matang dulu, kalau udah matang baru disounding ke grup. Teman-teman, insya Allah mulai bulan September misalnya kita bakal ngadain program ini. Ada program harian, ada program mingguan, ada program bulanan, ada program tahunan.
Insya Allah bakal kita mulai di awal bulan. Saya bakal bikin grup baru, yang berminat untuk ikutan dan aktif di program ini silahkan join di grup ini. Itu juga bisa nanti buat ngefilter mana reseller yang pasif, mana reseller yang masih aktif gitu Mbak Esti. Terus Mas Saun Mukhtori, cara memilih barang yang tepat buat diresellerkan. Ya kurang lebih kayak tadi Mas, ya ada tiga kategori reseller produk yang bagus untuk diresellerkan. Pertama, produknya berkualitas, memang dari benefitnya, dari packagingnya, dari servisnya. Kedua, marketnya luas gitu ya, nggak terlalu sempit marketnya. Terus yang ketiga, repeat ordernya kencang. Kan orang itu seneng kalau jualan produk yang repeat ordernya kencang gitu, dapat duit terus gitu tiap hari, kan enak. Gitu Mas. Terus benci tapi kece ya, Oke. Saya sudah buat grup, pesertanya pasif. Sudah diajak diskusi, susah. Disapa tidak jawab. Solusinya apa? Ya Mas, itu biasanya karena udah terlalu lama didiamkan di grup gitu. Makanya penting banget gitu ketika nanti kita buka pendaftaran reseller, pas mereka masuk, nah momentum mereka baru masuk itu benar-benar kita jaga gitu euforianya. Jangan sampai udah masuk ke grup reseller, kitanya pasif, nggak ada apa-apa, ya wes. Jadi mereka merasa, ala ternyata aku ini bukan keputusan tepat untuk join resellernya Mas Bence gitu. Makanya nanti coba yang udah pasif biasanya emang agak susah buat diajak aktif lagi sih Mas. Jadi nanti kalau misalnya udah create reseller baru, pastikan aktif terus Mas di grup ya. Untuk reseller tipe tidak aktif tapi tipe tidak aktif tidak berpenghasilan dievaluasi atau di nonaktifkan Mas? Misalnya tidak aktif tidak berpenghasilan. Kalau saya udah jelas di kill sih Mbak. Biarin aja lah ya, nggak usah diurus. Biarin aja, udah nggak aktif, udah nggak menghasilin, buat apa diurusin? Oke. Produk komoditas yang harga jual di bawah 20 ribuan, gimana komisinya? Kendali dadakan adalah penyelesaian harga pasar hingga pemberian komisi tidak besar. Mungkin kayak beras gitu ya, atau apa. Produk komoditas. Komoditas ya, oke. Saya pernah tuh dulu di workshop reseller mutan kelas yang batch berapa gitu Mas Bayu ya. Ada orang Jawa Timur, dia produknya bumbu ya, macam-macam bumbu gitu, bumbu goreng. Harganya juga murah-murah tuh, ada yang 15.000, ada 20.000, sama sih. Komisinya juga nggak gede, Mbak Ida, sama nggak gede juga. Cuma yang jadi edit value-nya adalah bumbu itu kan kencang ya, repertoarnya kencang, dan kebutuhannya nggak cuma kebutuhan di market yang sempit, itu luas banget, bisa buat rumah tangga, bisa buat usaha kulineran gitu kan, dan itu juga ada komunitasnya tuh, komunitas kuliner itu kencang juga. Kemudian edit value berikutnya selain memang itu produknya repertoarnya kencang, pembinaannya juga bagus banget, jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya komisi nggak gede pun nggak masalah, asalkan ada edit value lainnya yang menguntungkan buat mereka. Itu cuma satu angle doang sih, jadi komisi itu angle satu. Sebenarnya angle lainnya kan banyak, gimmick lainnya kan banyak. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu berpatokan sama komisi aja sih. Komisi kecil tapi volumenya besar dan repeatnya kencang juga ya menggiurkan. Betul Mas. Dijualnya gampang, nah itu tanpa marketing aneh-aneh datang misalnya. Ya misalnya kayak inilah siapa? Indomaret, Alfamart kan ya itu kan tanda kutip reseller lah. Tapi ya jualnya itu produk komoditas. Terus hitung keuntungan reseller, ada rumusnya Mas, biar nggak boncos di harga jual dan harga reseller. Iya, sebenarnya ini tinggal dibalikin ke teman-teman aja sih. Yang tahu hitung-hitungannya kan teman-teman gitu ya. Tapi biasanya biar amannya sih di bawah 5% dari omset. 5% dari omset. Reseller ya? Ya, biasanya buat bonus dan reward kan ini dari Mbak Esti. Keuntungan, kalau buat keuntungan reseller. Oke. Kalau ini ya, kalau komisi atau apa gitu. Komisi tinggal dibagi tier aja sih. Kalau saya biasanya katakanlah kita main di 4 tier nih, distributor, agen, reseller, dropshipper. Distributor udah pasti paling gede dong, mungkin bisa sampai 40%, terus agen mungkin di angka 20-30%,
reseller 20%, dropshipper mungkin 5-10%. Pembagiannya kayak gitulah. Tergantung strateginya juga ya, penentuan tire sama apa lebar komisinya juga, lebar marginnya produknya. Kemudian Ya. berapa? Kalau sempit jangan kebanyakan tire. Jangan kebanyakan tire ya. Udah pakai satu reseller aja lah, satu tire doang, lebih enak. Oke, membangun keterikatan dengan reseller untuk mengawalinya dengan cara apa? Dengan cara ya kenalan ya, kita bangun personal branding yang bagus gitu. Brandingnya bagus, terus sering-sering aktif di grup reseller. Kalau misalnya nanti kita sebagai owner, kemudian ada tim reseller khusus gitu ya, ya yang sering turun kan tim reseller tuh ada mentor. Nah kita sebagai owner juga ya harus ikutan turun juga. Minimal banget sebulan sekali ada event ketemu kita langsung gitu. Biar kayak deket gitu ya. Ya, kalau kayak presiden kan sampai masuk ke gorong-gorong gitu kan, maksudnya sampai ke rakyat-rakyatnya itu dideketin gitu kan. Iya benar Mas. Terus apakah sistem reseller hanya untuk tahap awal produk? Karena lihat brand besar makin besar nanti masuk retail juga, maksudnya ke end user gitu. Iya. Kurang lebih sih bisa juga ya. Cuma kalau saya pribadi sih belum pernah yang kalau udah gede terus jadi retail. Walaupun memang banyak brand-brand yang awalnya jadi reseller, kemudian semakin besar masuknya ke retail gitu ya. Nggak apa-apa sih. Kalau saya prinsipnya fokus ke reseller doang sih, Mas, kemitraan. Ya tergantung strategi besarnya sih kalau. Bener. Arahnya mana gitu. Iya. Mungkin untuk semua teman di sini, apakah problem utama di tiap tahap membangun sistem reseller? Apakah rekrut, membangun loyalitas, atau upgrade, atau semuanya itu masalah? Ya, teman-teman nanti jawab aja yang paling bikin pusing yang mana. Saya rasa setiap tahapan ada tantangannya ya. Rekrut ya ada tantangannya, membangun pembinanya juga ada tantangan, upgrade juga ada tantangan. Terus untuk mendapatkan reseller yang berkualitas apa harus berbayar? Berapakah nilai rupiah yang pas untuk mendapatkan reseller? Wah, ini yang berkualitas. Ya, kalau saya prefer sih berbayar ya, Om Nunu prefer berbayar. Soalnya kalau yang gratisan itu karena mereka dari awal ngerasa non effort ya, nggak ada sesuatu yang mereka keluarkan. Tapi kalau di awal udah berbayar, ada effort yang mereka keluarkan, ya minimal banget mereka pengennya balik modal dulu lah, minimal banget gitu ya. Terus nilai rupiahnya sih ini tergantung dari marketnya masing-masing gitu ya, dan juga produknya apa gitu. Tapi biasanya yang idealnya di bawah 500.000 idealnya. Kalau saya nangkepnya itu Mas Om Nunu itu apakah nyarinya harus yang berbayar nih Mas? Maksudnya mungkin ads atau apa gitu, dan berapa nilai yang pas untuk mendapatkan reseller tersebut yang berkualitas, itu yang saya tangkap nih. Tapi Iya. nggak tahu juga tuh, maksudnya mending pakai yang berbayar atau yang gratisan, cara nyarinya Ya. dan berapa nilai rupiahnya gitu maksudnya. Ya susah juga itu kan, harus tetap dibina sama kita ya Mas, kayak kita nggak kayak beli gitu kan, nggak kayak beli barang jadi. Tergantung kita gimana maintenance-nya sih. Iya. Jadi kalau kita maintenance-nya benar, insya Allah bisa ngefilter mana reseller yang benar-benar berkualitas. Jadi mungkin cari sebanyak-banyaknya aja ya Mas. Nanti kan ada Paretonya kan. Benar, ada Paretonya. 20% yang akan super aktif, nah itu yang akan ngasilin 80% omset gitu kan biasanya. Yes. Sistem promo diskon produk lebih baik jangka pendek seperti flash sale atau jangka panjang? Jangka panjang misalnya. Nah itu gimana? Ini malah mungkin nggak bahas reseller, nanya diskonnya tuh bagusan flash sale atau 7 hari sama 1 bulan. Diskon kalau 1 bulan itu ya itu berarti harganya segitu, bukan diskon gitu ya. Harganya segitu. Ya, tapi kalau mau disambungin sama reseller gitu ya, baiknya ketika kita udah punya reseller, agak-agak dikurangi sih, kayak bikin promo diskon gitu. Karena apa? Ngurangin value dari produk kita sendiri sih.
Jadi kalau bisa mah kita dapat reseller berkualitas, kita dapat customer berkualitas juga yang nggak harus beli ketika ada promo doang gitu. Jadi ketika kita ada produk dengan harga reguler, harga mahal, itu lebih enak lagi kan customer mau beli di harga segitu. Soalnya habit gitu ya, saya pernah gitu sering ada diskon. Bulan ini diskon, bulan depan diskon, bulan lusanya lagi diskon. Jadi customer tuh mikir, nggak beli sekarang lah, besok juga masih diskon gitu. Misalnya kita launching produk baru, harganya reguler. Nggak beli, paling nanti ada promo lagi. Nah, biasanya gitu, Mas. Jadi malah nungguin diskon ya. Iya. Diskon. Nah, ini. Oke, terus Om Nunu lagi nih, Om Nunu. Apakah cocok untuk reseller properti? Cara-caranya ini tadi ya cocok-cocok aja Mas ya. Bisa Properti aja. bisa juga properti. Marketing freelance gitu kan. Marketing freelance ya, betul. Mungkin agensi. Saya sekarang juga lagi nggarap nih ada project properti Mas di Cilacap. Kan lagi lumayan banyak sekarang di sini. Itu pakai kayak agen-agen atau marketing juga. Ya sama ya kan, tetap mereka dikasih pembinaan juga kan, cara jualnya. Gitu. Iya, bisnis modelnya sama, cuma beda istilah doang kan. Sama beda produk aja gitu ya. Iya. Itu Om Nunu bisa. Saya pernah ada 25-30 orang karena jualan properti lama nggak closing-closing, banyak yang tidak aktif. Awal-awal semangat, bagaimana cara agar tetap aktif? Properti tadi biar tetap aktif. Oh iya, ini nggak cuma properti doang sih Mas. Produk lain pun kalau misalnya kayak saya gitu ya, saya join jadi reseller-nya apa, nggak closing lama, ya saya juga loyo Mas. Pasti saya nyari peluang yang produk lain yang gampang dijual gitu. Kan saya juga butuh duit Mas, butuh pendapatan, butuh penghasilan. Nah, solusinya ya tentunya kalau misalnya properti biasanya sih saya tuh sering bikin gathering. Kalau saya kan di bawah itu ya, DPS gitu. Yang properti syariah, mereka sering banget tuh bikin edukasi buat para marketingnya. Jadi ketika itu juga sering ditanyakan dalam mereka apa, nanti pakai metode fishbone gitu kan, pakai metode fishbone, ditanya kendalanya apa, nanti dikasih solusinya apa. Dan solusinya banyak tuh, opsinya banyak. Dan kita juga sering bakar semangatnya tiap hari tuh, para marketing itu. Terus kalau ada yang berhasil jualan diumumkan, oh ini terjual. Iya betul. Biar terima komisi sekian juta kan jadi panas. Terus kalau saya misal untuk rekrut reseller tidak ada pembayar pendaftaran, tapi syaratnya harus membeli dalam jumlah produk tertentu itu gimana? Ya itu kan bayar. Iya itu bayar. Yang penting ada effortnya di awal sih Mas Lufan. Bayar cuma dapat produk. Kalau ada kan yang bayar nggak dapat apa-apa ya, maksudnya cuma dapat akses jadi reseller gitu. Ya. Kayak fashion itu kan biasanya fashion harus minimal berapa juta. Terus kosmetik juga sama, skincare juga sama. Harus beli paket ini sekian banyak, sekian piece gitu. Itu juga sama. Itu berbayar Mas. Ada effort yang mereka keluarkan. Itu ya, Mas atau Mbak Mas kayaknya. Terus Mbak Safi Afifah. Ketika omset turun, perusahaan turun, langkah awal apa yang dilakukan baiknya Mas? Selain sering ngadain diskon. Iya, ini godaan banget sih ya Mbak Safi Afifah ini. Godaan banget tuh ketika kayak dilema gitu kan. Kalau kita nggak ngadain diskon, omsetnya lagi turun. Kalau kita kalau nggak ngadain diskon, omset lagi turun. Kalau ngadain diskon, ngurangin value gitu. Itu kan sebenarnya godaan gitu. Nah, yang harus kita lakukan ya jelas kita harus mikirin strategi-strateginya yang lebih detail gitu kan. Kalau saya tuh biasanya bikin project management Mbak setiap bulan. Bikin project management, terus juga evaluasi dari pencapaian 3 bulan terakhir. Nah, itu selalu didokumentasi tuh pola-pola suksesnya apa aja. Terus strategi yang udah kita lakukan apa aja di bulan berikutnya sebelumnya yang pernah sukses dan bisa kita lakukan lagi gitu. Jadi jangan sampai kita kalau misalnya diskon itu jadi pilihan terakhir itu ya, pilihan terakhir, jangan jadikan pilihan utama gitu. Kita coba riset dulu strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak omset tanpa harus bikin diskon ya.
Makanya selalu dokumentasi. Kalau misalnya kita bulan ini lagi bagus banget omsetnya nih, bisa nyampe 300 juta, bisa nyampe 1 miliar, itu selalu dokumentasi polanya apa aja. Yang paling berhasil itu apa, duplikasi lagi juga buat bulan berikutnya. Bahkan nggak cuma duplikasi, dikalikan 2 effortnya. Ya. Pokoknya kayak diskon itu jadikan pilihan terakhir, jangan sampai tergoda. Boleh lah sekali gitu ya, tapi nggak jadi apa habit. Dan jangan Nanti mudah kebiasaan ditebak. bikin diskon terus. Jangan mudah ditebak juga polanya. Nanti Ya, ditungguin nanti. Setiap ini nanti ada diskon nih. Terus Mbak Umu, oh bener banget, suami developer tapi terang sekali penurunan properti ini. Progresnya sangat kecil, gimana caranya reseller nggak loyo? Gitu. Tadi ya, selalu Mas Bro. iya, iya. Jadi properti itu memang komisinya gede gitu kan. Biasanya 2,5% atau lebih dari itu juga ada gitu kan. Kalau nilai satu unitnya sampai 300 juta, 500 juta kan lumayan gitu kan. Tapi yang dicari orang bukan cuma sekedar komisi gedenya gitu. Komisi gede tapi kalau misalnya mereka nggak bisa create sales dalam waktu cepat kan, ya mereka butuh ngebul juga dapurnya gitu. Makanya ya salah satunya mungkin bisa nanti nyari unit-unit properti yang eh, apa namanya harganya itu berjenjang. Ada harga yang entry level, jadi properti yang harganya mungkin 100 jutaan sampai 150 juta, ada yang 200 ke 500, ada yang 500 ke 1 miliar misalnya gitu. Jadi berjenjang. Jadi nanti para para agen atau marketernya pun mereka punya pilihan untuk menjual properti-properti dengan pilihan harga yang berapa gitu. Itu bisa. Selain itu juga selain ngasih opsi produk, yaitu pembimbingannya harus intens banget, harus tanya kendala mereka apa, selesaikan kendala, berikan solusi buat mereka. Gitu, Mbak. Dan tadi kalau udah ada yang berhasil, dicari polanya nih Mas ya, dipelajari polanya terus coba diduplikasi ke semua resellernya, jadiin apa mungkin kurikulum sekalian atau gimana gitu ya Mas ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, ini ada lagi. Om Nunggu properti kayaknya nih. Saya jual harga 178 juta tipe 36. Namun karena syariah jadi susah yang mau beli. Nah, buatnya freelance marketingnya jadi loyo. Jadi syariah jadi susah beli gitu. Mas Bayu main properti kan, Mas? Kalau sekarang lagi enggak, dulu pernah Oh, lagi. syariah juga. Kalau sekarang memang harus harga yang low price kalau menurut saya di pandemi Ya. ini. Kecuali sudah tahu medan perangnya ya, maksudnya udah punya market yang high price-nya juga bisa juga sih. Itu coba Mas Komet tadi Om Nunu itu akibatnya marketing jadi loyo karena tadi katanya syariah mungkin susah mau beli. Itu memang harus ini sih, memang sampai riset ke kendala mereka apa gitu kan, dan kebutuhan mereka pengennya apa gitu. Itu yang harus disupport sama kita sebagai developer. Ini dapat e-commerce-nya. E-commerce itu maksudnya Apa tuh? E-commerce. Free e-commerce. e-course. Oh, free e-course. Itu nanti infonya dari Mas Bayu tuh. Oh, oke. Ada lagi? Jam berapa nih? Jam 10. Masih ada 59. Sudah? Ada pertanyaan enggak? Nah, jadi itu ya teman-teman, saya juga ini ya sedikit cerita sih, apa? Saya juga ada brand ya, brand herbal tentang obat mah itu. Kalau sekarang masih double sih, maksudnya double tuh ya saya ada mitra, saya juga jual ke end user, tapi alhamdulillah nggak sampai menimbulkan apa namanya kegaduhan lah gitu. Jadi sudah sesuai pakem
ininya aturan-aturannya. Dan makin ke sini kok saya rasa makin enak gitu. Komposisi omsetnya sebulan itu bisa dari 50% dari si mitra, macam-macam distributor, seller dan seterusnya gitu. Eh, dan itu kan nggak pakai biaya iklan gitu kan. Nah, beda sama yang end user pakai sosmed saya itu lagi tinggi banget ininya, cost per akuisisinya di produk ini gitu. Saya makin banyak, terus harga juga banyak yang lebih murah. Nah, kita lagi evaluasi, tapi di bagian mitra masih jalan, gitu, masih omset lancar. Padahal jujur mas belum kayak gitu tadi pembinaannya, belum detail, masih kayak seadanya lah gitu. Cuma paling saya gitu aja, nggak sampai pembinaan. Tapi kerasa gitu, maksudnya yang menyelamatkan pendapatan setiap bulannya sekarang dari situ malah. Saya malah kepikiran apa full aja ya gitu ke sini gitu. Nanti yang end usernya karena tinggi banget biaya akuisisinya, biasanya tidak masalah. Karena rate-nya kan juga kenceng, nggak apa-apa lah akuisisi agak tinggi, tapi nanti kan kedua ketiganya udah full. Gitu. Nah, jadi menurut saya ya menarik juga. Gitu. Saya biasanya mainnya user terus kan, mainnya ke user terus. Karena tadi mas untungnya lebih gede, gitu kan. Kontrolnya nggak pusing. Nah, saya jadi mau tanya mas, yang saya temui itu adalah di harga. Jadi maksudnya kadang ada yang nakal gitu ya di marketplace terutama itu, waduh, udah dikasih kasih aturan segala macam pun masih akan muncul gitu. Ini sampai sekarang masih ada yang muncul. Tapi kita udah siapin polisinya sih. Jadi yang kalau ada yang nemu langsung di chat segala macam, dicari siapa. Nah itu gimana mas strateginya biasanya biar eh, harganya nggak hancur gitu. Iya, ya. Itu isu banget sih ya. Saya juga dari dulu sering dapat kayak gitu. Jadi ada oknum reseller yang dia nurunin harga jual di marketplace ya. Jadi jualnya di bawah HET. Nah, kalau solusi dari saya sih ini setelah sekian banyak nyari solusi Mas ya. Dulu bahkan sempat sampai ke kontak-kontak pihak marketplace-nya, tapi mereka minim respon gitu. Jadi ada terus si tokonya itu. Bahkan yang kemarin terakhir ada Terelia itu yang komplain sama buku-bukunya itu kan, dijual bajakan gitu. Nah, kalau solusi dari saya sih untuk ini terakhir kemarin, jadi saya bikin produk itu, setiap produk itu ada barcode atau kodenya. Ada barcode ada kodenya. Misalnya ada reseller order banyak 50 misalnya. Nah, saya jatah 50 ini tuh saya kasih kode dari kode 001 sampai 0050 misalnya. Nah, jadi ketahuan misalnya nanti kan ada polisinya juga kan, polisi yang sampai ke marketplace, ketemu nih produknya ini, atau nanti bisa iseng tuh, kita bisa bikin tim, iseng order ke dia, order satu produk aja, ketemu kan barcode-nya ada tuh, oh ketemu barcode ini dari reseller ini, udah langsung tegur aja, tergantung kebijakan kita, apakah tegur dulu, atau SP1, kartu kuning, atau langsung putus hak resellernya, itu terserah kita. Dengan catatan, rules-nya atau akadnya, aturannya juga udah kita bikin dan kita sounding ke reseller. Udah kita sounding dan mereka tahu semua kalau misalnya dia bikin pelanggaran itu langsung kita kasih SP atau langsung kita cabut hak resellernya. Kalau solusi dari saya sih itu Mas. Barcode-nya dicetak sekalian di package-nya gitu ya? Iya, langsung dicetak di packaging-nya. Kalau stiker dicopot ya? Dicetak. Oh, berarti harus menyesuaikan di packaging-nya. Ya, itu harus kerja sama pabrik ya. Saya sama pabrik sama yang nyetak kemasan. Desainnya ya. Oke, boleh. Itu jadi nge-trackingnya enak. Oh ini nomor ini kita cek database, oh punyanya ini gitu kan, punya si A. Ya, memudahkan trackingnya sih Mas. Oke, terus mengenai akad, apakah perlu sampai akad yang misalnya tertulis, maksudnya hitam di atas putih, atau cukup ya semacam soft file apalah gitu, terutama yang bagian-bagian distributor nih yang agak-agak lebih kritis kan karena modalnya gede kan ya gitu, jadi itu gimana Mas? Iya, kalau kemitraannya tayarnya cuma reseller, saya tuh biasanya akadnya nggak terlalu muluk-muluk ya. Pokoknya ya sekitar aturan main, benefit, terus soal pelanggaran gitu. Itu nanti dikasih soft file-nya.
Tapi kalau udah sampai ke distributor yang keluar modal banyak, itu mungkin sampai ke fisiknya ya. Fisiknya ada apa namanya kayak surat kerjasama, nanti ditempel pakai materai, tanda-tanda. Nah, itu buat ngejaga ini aja sih, ngejaga akad biar sama-sama enak gitu. Jadi kalau Tapi yang jelas akad atau rules itu memang wajib banget dikasih ke reseller, baik nanti di sounding di grup ataupun nanti di Jabri satu-satu, Mas. Biar kayak kita nggak semena-mena gitu kesannya. Ya. Si punishment misalnya itu udah ada di akadnya kan. Yes. Itu teman-teman ada lagi nih, nggak ada. Apakah materinya di-share di grup, Mas? Kalau record nanti ada saya share. Cuma tadi nggak dari awal ya, karena tadi ada kendala teknis. Paling cuma beberapa menit gitu. Kalau materinya nggak tahu Mas Kunit mau dikasih apa enggak? Insya Allah bisa share di grup ya, slide-nya. Oke. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan. Nah, jadi itu ya teman-teman, malam ini bangun tim seperti reseller. Stepnya seperti itu, singkatnya karena nggak mungkin detail ya, waktunya cuma 1-2 jam itu. Kalau teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih detail lagi tentang tadi yang bangun reseller, terus ya semuanya, cara rekrut, membina, bikin kurikulum, tadi akad segala macam, sampai mungkin study case yang lebih real. Jadi teman-teman kayak beli pengalaman Mas Gomet dan orang-orang di belakangnya gitu ya. Gak usah ngalamin gitu, gak usah harus kena sesuatu dulu, tapi udah tahu, itu kan akan menghemat sangat banyak waktu, tenaga, biaya gitu ya, daripada harus ngalamin sendiri semuanya. Nah, itu nanti bisa ikut workshopnya teman-teman, tanggal Tanggal 28-29. Ya, 28-29 Agustus ya, insya Allah di Jogja tanggal 28-29 Agustus, hari Sabtu Minggu ya. Ya, Sabtu Minggu. Nanti dari pagi sampai sore, jam 9 sampai jam 5 biasanya. Nah, di situ akan nanti belajar detail semuanya ya tadi, materi-materi tadi, cuma lebih detail. Sampai praktek, terus ya nanti juga ada bimbingannya gitu Mas Muhammad ya. Di grup kalau mau tanya-tanya lebih detail juga boleh, kayak gitu. Nah, untuk infonya, kita kan ada harga early bird nih gitu. Untuk maksimal besok itu harganya masih 1,5 juta. Gitu. Kalau harga normalnya 2 juta teman-teman. Jadi lumayan diskon 500, besok masih 1,5 hari ini dan besok gitu ya. Ya RMC, reseller hutan kelas ya. Itu 1,5 karena kita nanti ada berjenjang harganya gitu. Makin mepet ke tanggal 28 makin mahal. Dan spesialnya lagi di daftar yang hari ini dan besok maksimal, itu dapat apa Mas Gomet? Kalau dari saya, sebenarnya bonusnya banyak banget ya, udah banyak banget. Ada tambahan bonus lagi, nanti bisa ngikut program mentoring gratis selama 60 hari, itu namanya program Leader for Reseller. Sebenarnya ini di seminar malam ini juga ada beberapa teman-teman yang ikutan di Leader for Reseller, bisa tanya gimana pusingnya dapat tugas-tugas, tapi insya Allah itu worth it banget sih. Oke, jadi khusus yang hari ini dan besok dapat Leader for Reseller ya Mas ya, program pendampingan 60 hari, itu tujuan utamanya apa Mas? Tujuan utamanya jelas, dapat reseller yang performanya brutal lah, dapat pasukan militan. Jadi maksudnya nanti resellernya peserta dimasukin ke situ atau gimana? Atau si pesertanya masuk ke situ? Cuma ini kan leader for reseller, jadi buat leadernya aja. Oh, buat leadernya aja. Nah, itu menarik lagi tuh, value yang gede lagi mungkin lebih dari 1,5 juta ya. Kalau 1,5 juta kan udah di hotel, dapat makan, dapat macam kaos gitu ya. Nanti ya ilmunya paling 1 juta lah gitu. Coba bayar ilmu 1 juta dengan pengalaman sebanyak kayak gini tuh saya rasa sangat murah lah ya, dengan nanti benefitnya. Jadi teman-teman nanti kalau resellernya jalan 1 juta tuh mungkin sehari balik Mas. Sebulan lah gitu ya, nggak sampai muluk, sebulan bisa balik lah ya. Dan plus teman-teman jadi punya ilmu segala macam untuk lebih nata bisnisnya masing-masing gitu ya. Jadi investasi layar ke atas itu paling menguntungkan menurut saya. Saya tuh nggak akan eman-eman, apalagi kalau pembicaranya memang terbukti, itu nggak akan eman-eman gitu ya. Itu salah satu tips, saya juga bisa lumayan kayak gini lah sampai sekarang ya, belum gede banget tapi ya itu memang harus keep study ya, keep belajar terus, learning terus. Nah ini ada yang tanya, boleh share siapa pendaftarnya nanti
Di grup akan kita share ya, harus daftarnya ke siapa, nanti ada nomor CS-nya di situ. Terus tadi ya spesial malam ini dan besok harga 1,5, nanti setelah itu udah naik jadi 1,75, makin mepet nanti ke 2 juta, dan plus bonus 60 hari ya tadi Mas, leader for reseller itu nilainya luar biasa lah. Nah, ada satu bonus lagi spesial khusus yang hari ini dan besok ya. Saya ada kelas juga ya, kelas jagoan CS online namanya. Itu bahas tentang ya bagaimana tentang teknik closing, bangun reseller, bangun CS, bangun tim CS-nya segala macam. Itu mungkin tadi saya ada kayaknya ada peserta juga di sini yang pernah ikut. Nah, nanti kita kasih free, tapi untuk khusus 5 orang tercepat aja ya. Jadi kalau 5 orang tercepatnya itu dapat diskon jadi 1,5, dapat mentoringnya Mas Domet yang 60 hari tadi, plus kelas online ya, jagoan CS online itu seharga 247.000, itu kurang olah gitu ya. Tapi harus cepat eksekusi karena yang telat ya udah orang ke-6 sudah nggak dapat kelas online-nya ya 247. Kalau mau ikut bayar lagi 247 gitu ya. Nah itu khusus 5 orang tercepat. Nanti yang 6 ke 7 terserah. Tetap dapat bonusnya Mas Domet ya nanti. Dan insya Allah worth it ya. Saya juga ngerasain gimana efeknya tadi reseller itu ke bisnis. Padahal nggak diniatin gitu, belum ditata secara rapi. Makanya pengen belajar lagi nanti sama Mas Domet. Itu yang jauh ada solusi ya ada. Nanti mungkin Mas Domet punya e-course juga ya Mas ya? Punya e-course untuk teman-teman yang dari yang misalnya terkendala jarak atau kesempatan, nanti juga kita infoin di grup ya untuk e-course-nya seperti apa gitu, detailnya kita infokan di grup. Jadi ada 2. Nah, tapi yang memang paling asik belajar itu ya ketemu gitu ya. Pertama bisa nyerap vibes-nya pembicara langsung gitu ya, rasa. Kedua relasi ya, nanti sesama peserta itu pastikan punya impian yang sama ya, itu bangun reseller. Itu enak tuh. Nanti bisa tiktokan, bahkan malah jadi project sesuatu gitu kan. Jadi kan salah satunya dari silaturahmi. Saya udah rasain banget lah sejak buka workshop, banyak banget peluang dari situ ya, kerjasama dan seterusnya. Itu salah satu tugasnya owner kan itu ya, belajar terus, bangun jaringan terus, dan tentu belajar harus dari yang terbaik ya, dan bangun jaringan harus yang satu tujuan gitu ya, jangan jaringan tapi yang aneh-aneh gitu. Nah ini cocok banget. Oke gitu. Nggak ada pertanyaan lagi ya, jadi nanti cara daftarnya akan kita share di Cilacap kapan. Deket lah Jogja ya, cuma 4 jam 5 jam. Cilacap kita kabar aja Mas Iwan. Nanti saya share di grup ya cara daftarnya gimana. Kalau sekarang mungkin udah tidur ya CS-nya, mungkin besok lah ya. Mungkin besok akan kita share. Tadi sekali lagi ya, 5 orang tercepat dapat harga 1,5, dapat mentoring yang 60 hari plus kelas CS online tadi ya yang saya bilang harga 247. Nanti ke-6 dan seterusnya sudah nggak dapat kelas CS online-nya. Itu juga melengkapi banget tadi ya Mas ya, karena kan nanti ngerekrut reseller juga butuh CS ya kan, untuk handle gitu supaya cepat join itu gimana. Nanti kalau yang produknya ke end user juga butuh CS gitu. Nah, terus kalau yang kelas CS alhamdulillah sudah 55 batch ya, sudah 55 kali, udah ribuan pesertanya alhamdulillah gitu. Nanti besok yang ke-56 bulan ini juga tanggal 20 sekian saya lupa. Nah itu nanti yang ke-6 seterusnya harganya tetap 1,5, cuma bonusnya hilang 1. Jadi sekali lagi cepet-cepetan besok, atau nanti saya langsung share aja nomor CS-nya di grup ya, gitu. Sama bonusnya apa aja. Oke, itu dulu dari saya, Mas Domet. Mungkin ada closing statement. Oh ya, terima kasih. Yang jelas saya makasih banget buat teman-teman yang udah hadir belajar bareng-bareng malam ini. Mudah-mudahan walaupun di kondisi pandemi seperti ini kita tetap bisa bertumbuh ya, usahanya tetap bisa berjalan, bisa ngebantu banyak orang. Terus tadi ya, pokoknya kalau misalnya kita ngebangun reseller, kuncinya adalah jadikan ini wasilah kita untuk bisa menumbuhkan orang lain juga ya. Itu ya, Mas Bayu, atur nuwun. Oke, Mas Domet. Jadi niatkan untuk
manfaat juga ya Mas ya bisnisnya, supaya nanti banyak yang doain juga. Acara Desember tadi salah satunya. Oke teman-teman, untuk webinar malam ini sudah cukup ya, sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Tadi ada 70-an yang live dan di grup ada lebih dari 150 orang. Nanti juga rekaman saya share supaya bisa nonton juga gitu ya. Dan terima kasih Mas Komet juga waktunya malam ini. Semoga dapat amal jariah dari ilmunya malam ini Mas Komet. Mohon maaf kalau tadi ada kendala sedikit di depan. Semoga tidak mengganggu kekhusyukan belajar tadi ya. Dan nanti saya share info lengkapnya di grup ya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya ya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bayu, Mas Komet. Saya dipanggil Pak, dia dipanggil Mas. Ya, Mas Bayu. Siap. Assalamualaikum.